nabiyya wa rasulah. Semoga Allah senantiasa meridhoi seluruh langkah kita di dalam menegakkan agama Islam yang sudah kita yakini bersama, yang dibawa oleh Rasul kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat agar turun rahmat dari Allah, malaikat senantiasa memintakan ampun dan mendoakan kita untuk dikumpulkan di surganya Allah bersama keluarga kita semua yang sholih. Dan kalau kita bersalawat, kita mohon kepada Allah agar syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW tetap kita tegakkan di muka bumi ini. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang beserta menterinya, ini kan ada menteri, ada penasehat ya, ada penasehat presiden kan ada sekarang ya, jadi kemudian senior kita semoga masih sehat, bisa mendampingi kita semua. Amin. Di tengah-tengah beberapa yang sudah tidak bisa naik ke lantai 2, ada yang sudah senior tapi kepingin datang hanya tidak bisa naik ke lantai 2. Jadi kita doakan semuanya. Ada Bu As'ad, ada beberapa ibu ya, Ibu Rahayu Modali, yang Bu Fathur ya, mudah-mudahan masih diberi oleh Allah kesehatan dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dikasih Mbak siapa? Mbak Rina, sering tak ajak guyon ya. Jadi Mbak, judulnya kok dawa pen. Sudah selesai materinya Bu lah, judulnya sampean aku dikasih judul dawa, jadi materinya gak usah kakek. Ya, ini saya sebagai anggota ranting Aisyah, ranting Mercosari 1. Temanya memperkuat kontribusi dan strategi Aisyah menghadapi kompleksitas tantangan ya. Nanti karena ibu-ibu yang merasakan di Malang ya, mungkin kita lebih banyak dialog. Nah, yang pertama tentang komitmen dan kontribusi apa yang sudah kita berbuat untuk Aisyah. Saya minta jawaban ibu-ibu. Apa yang sudah kita perbuat untuk Aisyah? Ya, karena ber-Aisyah itu jangan dipoligami gitu ya. Pesannya Ibu Ketua Umum, di Aisyah 100%, di amal usaha kerja 100%, di rumah tangga 100%, tidak boleh dibagi 3. Jadi saya nanya pas tanbir, kalau begitu 300, gak kurang nggak Bu? Tambah lagi. Ya artinya Aisyah itu ya dimanapun ya tidak boleh disambi-sambi. Jadi ada di amal usaha juga harus mempunyai nilai ya, keberadaannya itu bermakna ya. Monggo Ibu santai aja. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan untuk Aisyah. Saya kadang-kadang ingat pesannya Pak Mukhlis Usman.
Kita yang membesarkan Aisyah Muhammadiyah atau Muhammadiyah yang membesarkan kita? Tolong dijawab Bu Musrifah. Muhammadiyah yang membesarkan kita atau kita merasa membesarkan Muhammadiyah? Siapa sih Rumini itu nih gak masuk Aisyah paling gak orang ngerti. Gitu loh, harus merasa begitu. Saya jadi terkenal, jadi orang banyak kenalan karena saya dibesarkan oleh Muhammadiyah. Jangan merasa sudah membesarkan Aisyah. Ini loh Bu, sehingga mau dilabrak orang, mau diapa orang, ini senteng. Kalau itu sudah menjadi, tadi Bu Hera ngomong komitmen. Nah, untuk itu pertanyaannya apa yang sudah kita perbuat? Tulis di HP-nya masing-masing. Tulis. Supaya kita tidak kegeden rumongso. Kadang-kadang kan di perempuan, nek gak ono aku, ya panceni ya kadang-kadang. Nek di jarno ya gak jalan memang. Tapi roti tubillah yang selalu saya sampaikan ngasih mukadimah saya nggak lepas dari itu. Kenapa? Karena itu ikrar, bukan doa, itu ikrar. Aku rela diatur oleh Allah. Sekarang Allah mengatur urusan manusia itu. Ya, itu yang jadi lapang. Ya, sudah menulis itu. Coba ditulis di HP-nya, nggak usah disetor saya. Kami ajak untuk, iya. Kalau saya tulis apa yang sudah saya lakukan untuk Aisyah, karena Aisyah sudah banyak memberi kepada kita. Yang gak iso ngaji. Di PWA itu sekarang, ya, walaupun profesor ikut gak bisa ngaji ya ikut kelas pula. Itu seperti itu, tapi enak, tidak ada yang merasa, ya kadang-kadang kalau sudah ini ya merasa itulah guru saya gitu. Oke. Sudah Bu? Ada berapa? 10 atau 5 atau 1 aja? 1. Oke. Kalau sudah, pertanyaan kedua. Partisipasi dan kontribusi apa yang telah kita berikan terhadap Aisyah di rantingnya Ibu? Pasti ada yang jawab. Di tempat saya nggak ada ranting. Ada yang jawab begitu? Bu Tino, di rantingnya, di perumahannya ada ranting, nopo boten? Tidak ada. Bu Umi? Ada. Bu siapa ya? Bu Hera ada. Oti? Ada rantingnya? Tidak ada. Loh ada Oti kok nggak ada, Bu Khair kok nggak ada ranting? Ada nih. Ada. Iya. Ya, nah inilah yang menjadi PR karena Ibu pasti ada di perumahan ini, kok nggak ada rantingnya ya? Saya tinggal di sebuah kelurahan RT, tapi kok nggak ada ranting Aisyah. Nah terus makanya saya tanya tadi apa yang sudah kita berikan. Kalau yang di luar banyak, tapi sasaran gerakan Aisyah itu gerakan di bawah ranting. Ya, ranting penting, cabang berkembang, masjid makmur dan memakmurkan, sukses dunia akhirat. Muhammadiyah Aisyah sukses dunia akhirat. Itu yel-yelnya.
Ranting penting, cabang berkembang. Masjid makmur dan memakmurkan. Nah, apakah ada masih di sekitar masjid yang anaknya tidak sekolah karena nggak ada biaya? Ya, kalau ranting itu kan harus tahu ada dasawisma, ada PKK. Lah nek gak tahu gabung dengan PKK, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang positif, bisa menggerakkan mereka? Ya, itu ya Bu. PR Bu Era. Ya, supaya apa? Supaya ini ada yang sudah, aku loh sudah 40 tahun, ya 40 tahun kok bangga di rumahnya sampai nggak ada ranting. Itu ukuran. Ayo, berapa sih ranting itu orangnya minimal? 5 orang. 5 orang. Ya, Bu Muslimah yang ngaji ADRT itu loh. Kenapa saya kok bilang saya? Karena memang yang membuat program prioritas PWA Jawa Timur 3: penataan, pendataan, pendanaan. Nata rangkap jabatan, nata orang. Kok iso, kok dari dulu dibiarkan ada cabang, tidak ada ranting? Saya bilang pohon pisang. Bertahun-tahun, berperiode-periode hal ini dibiarkan begitu saja. Lah, peserta musyawarah cabang itu kan minimal dihadiri oleh 3 ranting. Lah, terus anggotanya siapa? Kalau di UMM itu kan memang sebenarnya aslinya cabang komunitas. Karena memang khusus gitu ya, nggak boleh istimewa, tidak boleh ini ya. Ya, jadi ini ya Bu, PR saya dilihat di mana? Di Jawa Timur ya Allah. Tapi dengan adanya Wilker ya yang 3 bulan sekali itu Bu Hera diingatkan. Kalau ini di Malang, Wilker Malang baru 1 kali, yang lain sudah 4 kali, 5 kali. Jadi sampai sekarang masih ada 1 cabang yang rantingnya masih 2. Sampang itu nggak ada ranting sama sekali, kayak pohon pisang ini. Jadi gimana caranya membuat ranting itu? Kan ada amal usaha Muhammadiyah yang putri-putri itu loh dikumpulkan. Kadang-kadang kan kekurangan kader. Nah, sudahkah MOU Aisyah dengan dasmennya Muhammadiyah yang punya guru-guru perempuan? Saya kemarin dapat WA, guru-guru Bunda bisa nggak ngisi PCM Lok Waru? Kami kumpulkan guru-guru putri Tabang Lok Waru untuk memulai ngaji pas masuk programnya Tarbiyatul Mar'ah Stop, begitu kan? Kemarin SMA Sidoarjo sudah dimulai. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Oh, rumahan, Araya, mana Blimbing? Blimbing hadir, PCA. Yeah. Ada Araya, ada Bu PDA, Majelis Kesehatan. Bu Ira itu temannya banyak murid-murid saya yang saya ajari dulu. Harusnya Aisyah sudah masuk di Araya. Seharusnya sudah ada ranting Araya. Di situ banyak orang-orang Lamongan. Orang-orang Lamongan yang orang tuanya aktivis. Nah, itu masuk. Mungkin ada perumahan baru yang elit lagi di mana? Sigura-gura. Ya, ada yang dari Sigura-gura banyak, ibu-ibu dosen UMM. Ada Bu Sengaji kalau nggak salah. Itu belum terjangkau. Belum ada ranting, nggak tahu masuk ranting di Noyo harusnya. Ya jangan hanya 1 rantingnya. Ini ya Bu.
partisipasi dan kontribusi yang kita berikan pada ranting itu apa? Ini kita tanya kepada diri. Ini kan yang hadir pemimpin semua atau pimpinan ya Bu? Iya, bukan pengurus kan? Iya, tapi pimpinan. Oke. Mudah-mudahan kapan kali ketemu lagi terus saya sudah mendapatkan jawaban ya Bu Uzlifa ya. Ini diteruskan kan bagian korbitnya PK. Nah, nanti silakan dijawab sendiri ya Bu. Ya. 3 persoalan kepemimpinan. Yang pertama adalah komitmen menjadi pimpinan. Ya, saya kadang-kadang nang Surabaya kayak nang pasar besar, katanya driver saya, ibu malah gak tahu nang pasar besar. Ya Pak, ya alhamdulillah sehat gitu kan ya. Kalau acaranya pemerintahan itu jam 1 malam baru nyampe, acaranya besok. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Ya komitmen sebagai pimpinan kalau memang itu sudah tidak bisa diwakili. Jadi seperti orang yang berada pimpinan amal usaha, saya di sini itu ada tugas dakwah. Mungkin kalau di Malang layananku ibadahku gitu ya. Gimana caranya bisa menjadi ibadah? Bukan berarti ikhlas itu bukan berarti gratis loh ya. Ya. Jadi nanti ada aturan-aturan bagaimana mencapai keikhlasan itu. Jadi yang komitmennya kurang ya. Kemarin di Sidoarjo guru-guru itu, ya Allah Bu, ini macam-macam memang Bu, pegawainya tidak semuanya dimanapun se-Indonesia. Yang namanya amal usaha Muhammadiyah tidak semuanya berangkat dari keluarga persyarikatan. Kalau di Yunisma itu ada teman dosen ikut KBIH RSI, langsung dikeluarkan, keluar. Kalau di kita amal usaha kita, rumah sakit, UMM, yang apa tuh semua terbuka untuk siapapun. Ya itu kan sayang kalau ya itu kadang-kadang terlalu besar atau apa gitu ya. Ini harusnya kalau di tata kelola, fikih tata kelola, kalau kita kaji bahwa di poin yang terakhir itu ada rekrutmen pimpinan, rekrutmen karyawan, itu masuk di fikih tata kelola persyarikatan. Yang kedua, masalah kompetensi. Makanya dulu TMA itu yang kelas kuliah ada jurusan pimpinan. Wah, kalau mau jadi pimpinan di organisasi maka harus ya minimal paham ADART dulu. Kalau ADART-nya mukadimahnya saja nggak paham, karena apa? Karena pimpinan itu menggerakkan, organisasi kita gerakan, ya, bukan majelis taklim. Di dalamnya ada majelis ilmu. Yang ketiga, integritas diri. Ini 3 persoalan kepemimpinan. Maka apa strategi yang harus kita lakukan itu apa? Nah ini pertanyaan lagi. Bagaimana implementasi dari Quran surat Ali Imran 110? Kalau 104 itu sudah berlalu. Sekarang bagaimana implementasi Quran surah Ali Imran 110 itu, yang di situ Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik, coba ada yang hafal Ibu? Minta tolong dibacakan. 110 belakangnya didirikannya organisasi. Tapi 110 itu harus menjadi jiwa gerakan kita. Gimana? Untuk khairan ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna
wa tu'minuna billah. Ya. Jadi Allah bilang kalian adalah sebaik-baik umat, yang umat terbaik, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Jadi ngurus kemanusiaan itu adalah perintah dari Allah. Ya, apa tugasnya? Ada 3 ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjadi khairul ummah. Bagaimana umat Islam yang ada di kiri kanan ibu? Makanya yang nggak punya ranting ya harus memulai merintis. Ya buat apalah dulu ngaji atau apalah 5 orang. Nanti kan ada temannya lagi ya. Lama-lama insya Allah banyak. Bahwa syarat menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat, yang pertama adalah beramar ma'ruf. Kalau di organisasi, karena kita bicara masalah organisasi kepemimpinan, seperti menjalankan amanah musyawarah organisasi yang telah disepakati, di mana yang disepakati itu sudah sesuai, artinya membawa manfaat untuk kemanusiaan. Itu termasuk amar ma'ruf. Ya. Jadi bagi pimpinan itu, maka apa yang sudah menjadi hasil dari Muspimda 1 terus ke Muspimcap 1 sudah selesai 5-6 cabang? Belum. Ya, segera diselesaikan supaya informasi itu segera sampai ke tingkat ranting. Setelah itu Muspimran. Nah, evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan hasil musda, kemudian setelah itu mana yang masih belum dikerjakan. Karena apa? Kayaknya sudah tinggal 2 tahun aja kita aktif, setelah itu sibuk dengan muktamar. Sekarang panitia muktamar sudah terbentuk. Ya, kan sudah muktamar setahun itu ribut, yang mau ngurusin yang mau berangkat gitu ya. Jadi makanya bernahi mungkarnya di sini mengevaluasi kepemimpinan yang lambat. Oh, ranting ini lambat, cabang ini lambat, majelis ini lambat geraknya. Dievaluasi. Kenapa Anda kok tidak bisa melakukan ini? Bu, saya tidak sudah. Jadi kemarin waktu di Muspimbil, kalau begitu di rolling, diganti, segera mengajukan supaya tidak menghambat jalannya organisasi. Ya. Jadi ini kan ada hal-hal, atau bagaimana wakil ketua, bisa nggak wakil ketua majelis apa itu kan ada wakilnya kalau di wilayah. Kami tantang jangan sampai organisasi yang begitu banyak masalah kemudian di kepemimpinannya nyantai. Ya, kenapa? Karena harus 100%. Jadi jangan Aisyah itu kan sambilan, waktu rusak kalau sudah punya pikiran seperti itu. Sekarang kan tidak harus hadir toh. Ya, lewat WA, lewat ini. Kita ngeremot lewat HP kan sudah bisa, dipermudah sekarang. Yang kurang greget, rendah komitmen, rendah integritas dirinya. Ya. Jadi di Aisyah cuman ikut apa Bu Era? Rame-rame yang ini, tapi dijak mikir nggak mau, diajak mikir ya. Jadi kalau kami di pimpinan wilayah, hobi kita apa sekarang? Hobi kita rapat. Apa yang dirapatkan? Cari masalah. Kalau nggak ada masalah, berarti kita nggak berpikir. Makanya orang stres itu berarti hidup. Kalau kita stres berarti kan kita ada kehidupan. Karena apa? Berpikir. Iya, nggak ada masalah, cari masalah.
diaplikasikan. Oh ini majelis ini ya, kami setiap Selasa manggil majelis yang ada masalah, manggil PDA yang ada masalah. Alhamdulillah malam belum pernah dipanggil. Yang ketiga adalah dengan meluruskan kembali niat. Atau masih seperempat, masih menggok-menggok, kadang-kadang sekarang sudah mulai meluruskan niat. Jadi waktu minu nabillah, kalau kita di organisasi, luruskan niat kita. Ya, kalau enggak, yang muncul adalah purian, mutungan, metu teko grup. Ada enggak di Kota Malang? Hah? Ada. Ayo, Bu Ketua MPK-nya Barina, itu perlu di Baitul Arqami ulang. Iya, kok balik-balik cantengan metu. Itu ya Allah, di grupnya perempuan itu kadang-kadang kalau misalnya masih lagi marah, mending gak usah komen, diam lebih, tapi jangan keluar dari grup. Kalau keluar izin karena lemut ya silakan, tapi jangan sampai dalam keadaan marah. Ibu ingat Nabi Yunus dimakan ikan hiu nanti nek kore. Ya, itu berarti beraisyah masih karena orang, bukan karena hatinya. Kalau saya masa bodoh dengan orang mau ngomong apa. Saya kadang-kadang kalau di amal usaha, karena pernah di amal usaha. Sekarang aku sing metu bawa mau sing metu. Di hati saya bilang sama Allah, saya yang keluar atau dia yang keluar dari sini ya Allah. Kasihan kadang-kadang amal usaha kalau diisi dengan orang-orang yang punya tujuan yang berbeda. Ya, jadi maka untuk menata niat itu mulai ikhlasun niat itu di situ itqanul amal, profesional. Ya, profesional. Tugasnya bendahara ngapain? Ngitung uang. Ya. Ini namanya profesional itu di situ. Insya Allah kalau sudah tertib ya, katanya ibu ini ayono. Aku tanya sama Allah. Makanya kalau sudah jadi pimpinan harus sholat malamnya, puasanya, sedekahnya harus dijaga untuk membersihkan ini, sehingga sinyalnya itu Allah ya sudah ada 4 ya Bu Hera yang harus lengser. 3 ya. Yang 1 meninggal, yang 2 bermasalah. Ya, nggak tahu ya, ketemu aja, diparingi ketemu aja gitu ya. Ini akan membahayakan kalau diteruskan. Ya, ini jadi kenapa di sholat malam itu ada doa Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura. Ada ini andalannya Bu Aas, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu yang dibaca oleh Rasul ketika mau hijrah ke Madinah. Ya. Jadi masalah-masalah yang batil keluarkan ya Allah dari jangan sampai ada organisasi yang dikotori oleh orang-orang yang punya niat yang tidak benar. Ya. Kemudian Jaudatul Ada itu pemanfaatan hasil. Bagaimana agar berkontribusi, agar dapat memberi manfaat? Ini yang betul, agar dapat memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kan? Bagaimana keberadaan kita itu supaya memberi manfaat bagi yang ada di sekitar kita itu?
Jadi nanti kalau sudah di sekitar, nanti ke cabang, ke daerah, itu nanti terus sampai ke pimpinan pusat. Maka kita harus memiliki kemampuan. Karena ini kok hilang? Ya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai ilallah daripada mukmin yang lemah. Maka kalau kita ingin mewujudkan, merealisasi implementasi dari khairul ummah itu adalah ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu ada zu quwwatin, zu ilmin, zu malin. Ada 3. Kenapa Rasulullah kok mendapatkan penghormatan, penghargaan pada kepemimpinan Rasulullah dengan sahabat? Karena beliau memiliki kekuatan kepemimpinan, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ya, kekuatan fisik. Kalau pemerintahan, keamanan. Kalau sudah nggak aman, maka tidak akan berhasil kepemimpinan itu. Yang kedua, ilmin, harus punya ilmu tentang kepemimpinan. Aisyah Kota Malang sudah ngaji ADART, tapi Zoom ya lumayan lah, walaupun kadang disambi goreng tempe. Akhirnya jelaskan A, pemahamannya jadi B. Tapi sesekali perlu ketemu. Ya, diajak ngelencer kemana saya ikut. Ya,